الله أكبر الله أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, kita boleh hadir di masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga kita yang hadir di dalam masjid ini termasuk golongan-golongan yang oleh Allah berikan sifat istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya dengan cara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan minggu yang lalu sedikit kita telah membahas sebagian daripada 6 golongan yang menjadi musuh-musuh daripada iblis. Diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih bahwa pernah baginda Nabi didatangi oleh orang tua yang mana di tangannya ini terdapat asok atau terdapat tongkat. Lalu baginda Nabi pun bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Lalu orang tua ini pun menjawab, "Ana iblis, aku adalah iblis." "Lima ji'ta, untuk apa engkau datang?" kata baginda Nabi. Qala amarallahu ta'ala an atika wa ajibaka an kulli ma tas'aluni. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk datang di hadapanmu dan menjawab dengan jujur segala apa yang engkau nak tanyakan kepadaku. Lalu baginda Nabi pun bertanya, "Ya laknatullah, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah." Satu-satunya makhluk yang baginda Nabi sebut dengan kalimat laknat itu hanya iblis. "Ya laknatullah, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah, kam aduwuka min ummati, berapa ramai musuh-musuhmu di antara umatku?" Maka iblis pun menjawab, "Aduwi min ummatika ya Muhammad khamsata asyara, musuhku di antara umat-umatmu ada 15 golongan." Khamsata asyara, ada 15 golongan. Siapakah 15 golongan itu? Yang pertama, dan sudah kita bahas, yang pertama awwaluha anta ya Muhammad, yang pertama adalah engkau ya Muhammad. Kemudian yang kedua, imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, ghaniyun mutawaddi'un, orang kaya yang rendah diri atau orang kaya yang tidak sombong. Kemudian yang keempat, tajirun shadiqun, orang yang berniaga yang mempunyai sifat jujur, orang yang mempunyai sifat jujur dalam berniaganya. Kemudian yang kelima adalah alimun khasyi'un, orang alim yang khusyuk. Dan ini sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Sementara golongan yang keenam yang menjadi musuh iblis, golongan yang keenam adalah orang iman yang ikhlas dengan ibadahnya. Orang iman yang ikhlas dengan ibadahnya. Apa maksudnya orang yang iman dan ikhlas dengan ibadahnya? Ibadahnya semata-mata bukan untuk yang lain, tetapi semata-mata adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Iman ikhlas di dalam ibadahnya.
Maka diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Diterangkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, sesiapa yang nak jumpa kepada Tuhannya yang tidak lain Allah, maka falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah beramal soleh. Yang pertama, beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah sekali-kali mensekutukan Allah dengan beribadah selain daripada Allah. Dua perkara ini syarat mutlak kita nak berjumpa kepada Allah. Yang pertama beramal soleh, yang kedua adalah beribadah tanpa menyekutukan Allah. Di mana syarat kita dalam beramal soleh? Sebuah amal boleh dikatakan amal soleh, itu syaratnya ada 4. Apa maksudnya suatu amal boleh dikatakan amal itu soleh? Syaratnya ada 4. Yang pertama adalah amal soleh dikerjakan dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal yang sepatutnya soleh tetapi tidak berubah menjadi amal soleh karena dikerjakannya tanpa ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Syarat seseorang beramal dan menjadikan amal itu menjadi amal soleh, syarat yang pertama, amal itu dikerjakan dengan ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dikerjakan dengan niat. Tanpa adanya niat, semua amal tanpa ada niat, meskipun itu berupa amal yang bentuknya amal soleh, maka tidak berubah menjadi amal soleh. Orang sholat, ini sepatutnya amal soleh, tetapi bila sholatnya tidak disertai dengan niat sholat, maka tidaklah berubah menjadi amal soleh. Sedekah, zakat, haji tanpa adanya niat, maka tidaklah berubah menjadi amal soleh, hanya amal-amal begitu sahaja. Kemudian syarat yang ketiga adalah berupa ikhlas. Syarat yang ketiga, ikhlas dalam menjalankan amal, kena ikhlas. Sholat kita kena ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian syarat yang keempat adalah berupa sabar. Kenapa dalam menjalankan amal soleh kita kena ikhlas? Artinya kita mengerjakannya karena Allah Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari diterangkan bahwa inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh, kata baginda Nabi, sungguh yang paling aku takuti di antara umat-umatku itu adalah berupa syirik asghar, syirik yang kecil. Lalu para sahabat pun bertanya, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil? Kata para sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi pun menjawab, wa huwa ar-riya'u, tunjuk-tunjuk diri. Tunjuk-tunjuk diri. Syirik ada dua. Yang pertama syirik kabir, yang kedua syirik soghir. Syirik kabir itu berupa menyekutukan Allah dengan cara menyembah selain daripada Allah. Nyata bentuk syiriknya. Tapi ini syirik kecil, syirik yang seolah-olah dia menyembah kepada Allah, sholat, menghadap kiblat seolah-olah menyembah Allah, tetapi di dalam hatinya terdapat sifat berupa riya atau tunjuk-tunjuk diri. Maka seolah-olah dia beribadah kepada Allah, namun sholatnya ini bukan karena Allah, namun karena apa? Tunjuk-tunjuk diri supaya dia dikata sebagai orang yang ubad atau orang yang ahli ibadah. Ini yang paling ditakuti oleh baginda Nabi. Sebab syirik yang semacam ini tak nampak, atau syirik khafi, syirik yang samar yang ada dalam hati kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'in idza jazallahu khairan bi'amalihim. Allah mengatakan pada hari kiamat terhadap orang-orang yang berbuat riya tadi, tatkala Allah nak balas amal-amal seorang hamba, maka Allah katakan idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Allah katakan terhadap orang-orang yang berbuat riya atau tunjuk-tunjuk diri, lihatlah golongan orang-orang yang ibadahnya karena riya, selama berada di dunia ibadahnya karena riya, apakah mereka mendapatkan pahala? Ungduru hal tajiduna indahum jaza. Lihatlah kepada mereka, apakah mereka di akhirat ini mendapatkan pahala? Jawabnya tidak.
Jadi orang yang ibadahnya karena tunjuk-tunjuk diri, bukan ikhlas karena Allah, nak dikata sebagai orang yang ahli ibadah dengan ibadahnya. Sedekah nak dikata sebagai orang yang kaya karena sedekahnya, maka nanti di akhirat kelak Allah tak akan bagi sedikit pun pahala kepada mereka. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu baginda Nabi melanjutkan dalam hadis yang lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Amma inni lastu aqulu ta'buduna syamsan. Sungguh yang paling aku takuti di antara umatku adalah berupa syirik kepada Allah. Namun aku tidak mengatakan syirik itu berupa menyembah matahari wala qamaran, begitu juga bukanlah menyembah rembulan. Walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyatan. Tetapi yang aku takuti adalah dia beribadah tetapi ibadahnya li ghairillah, selain untuk Allah Ta'ala. Ya Allah ya Karim, ini yang paling ditakuti oleh baginda Nabi. Seolah-olah khusyuk melakukan ibadahnya, seolah-olah dia berbuat kebaikan dengan sedekahnya, tetapi daripada perbuatan semua itu ada maksud-maksud tertentu. Maka inilah yang paling ditakuti oleh baginda Nabi, sebab nanti di akhirat kelak sama sekali tak dapat pahala apapun. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam perkara sunnah ini seringkali saya terangkan, dalam perkara wajib itu sunnah untuk kita tampakkan di hadapan orang lain, itu perkara wajib. Tetapi bila perkara sunnah, itu sunnah untuk tidak kita tampakkan. Kenapa? Sebab andaikan perkara sunnah ini kita tampakkan di hadapan orang lain, itu sangat berpotensi kepada diri kita untuk bersifat riya. Contohnya apa? Sedekah kita tampakkan di hadapan orang lain. Sedekah sunnah kita tampakkan di hadapan orang lain, sangat berpotensi atau memungkinkan di dalam hati kita ini terdapat riya, atau mungkin kita disebabkan karena pujian kawan kita, hebat kau bersedekah banyak. Oh siapa saya nih orang kaya, habis sudah pahalanya. Perihal ibadah sunnah. Tetapi perihal ibadah perkara wajib, itu sunnah untuk kita tampakkan karena menghindari daripada fitnah. Apa itu perkara wajib? Seperti halnya ibadah sholat fardu kita, perkara wajib. Zakat kita perkara wajib. Haji kita perkara wajib. Puasa kita perkara wajib. Sunnah untuk kita tampakkan untuk menghindari daripada fitnah. Sholat fardu hukumnya wajib, sunnah untuk kita pergi ke masjid, nampak oleh orang lain. Kenapa? Andaikan kita ini tidak tampakkan ibadah wajib kita, mungkin kita dapat fitnah. Orang itu rumahnya dekat saja dengan masjid, tapi tak pernah nampak pun pergi ke masjid, fitnah dia dapat. Bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan, puasa hukumnya wajib. Bila kita ditanya, Cik, hari ini bulan Ramadan, betul, puasa, maka kita tampakkan puasa, alhamdulillah. Bulan ini bulan Ramadan wajib hukumnya. Jangan kita tak tampakkan, Cik, puasa ke bulan ini bulan Ramadan. Dijawabnya insya Allah puasa. Macam mana insya Allah puasa? Waktu bulan puasa wajib hukumnya, tak payah kita jawab dengan kalimat insya Allah. Jawab puasa. Sebab kita tampakkan terhindar daripada fitnah. Haji kita tampakkan dengan cara kita jemput jiran-jiran kita, tasyakur bila kita nak pergi haji. Sunnah menghindari daripada fitnah. Orang itu kaya namun tak pernah pergi haji, padahal dia mampu. Oh, dapat fitnah pula. Maka sunnah untuk kita tampakkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka diterangkan dalam satu hadis, ada 7 golongan yang nanti 7 golongan itu pada hari kiamat oleh Allah akan diselamatkan secara langsung. Di saat pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkannya. Siapakah di antara 7 golongan itu? Di antara 7 golongan itu adalah man tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, apa yang diberikan oleh tangan kanannya ini tidak diketahui oleh tangan kirinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sedekah sirri, sedekah dengan diam-diam.
Jangankan orang lain, tangan kirinya saja ini tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini perumpamaan saja. Apa yang dia berikan melalui tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya apa? Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ustadz, saya ini nak bersedekah Ustadz, tetapi saya ini tak ada harta yang banyak. Dalam bersedekah kita bukanlah, dalam bersedekah atau menolong orang lain itu tidak dilihat daripada besar kecilnya materi atau uang yang kita berikan. Untuk mendapatkan pahala sedekah yang besar itu tidak dilihat daripada besar kecilnya uang atau barang yang kita berikan, tetapi besar kecilnya pahala dalam bersedekah itu ditentukan semampu mana kita dalam bersedekah. Contohnya macam mana Ustadz? Contohnya begini. Ada orang kaya yang tiap-tiap hari dia kerja dapat keuntungan 1.000 ringgit. Contoh. Kemudian dia ambil daripada uang 1.000 ringgit itu, dia ambil uang 100 ringgit untuk disedekahkan kepada orang lain. Lalu ada orang yang kerja tiap-tiap hari hanya dapatkan keuntungan 10 ringgit sahaja. Daripada 10 ringgit dia ambil 1 ringgit untuk dibuat sedekah. Pahalanya besar mana? Pahalanya besar yang 10 ringgit dia ambil 1 ringgit dibandingkan dengan yang 1.000 ringgit dia ambil 100 ringgit. Kenapa? Tiap hari dia dapatkan keuntungan 1.000 ringgit. Apalah arti daripada 100 daripada 1.000 ringgit itu? Tak ada artinya bagi mereka. Sementara kita kerja sehari-hari hanya dapat 10 ringgit sahaja, kita ambil 1 ringgit, ya Allah nampak besar 1 ringgit itu daripada 10 ringgit. Maka subhanallah tabarakallah, dalam bersedekah jangan menunggu kita terkumpul uang. Ustadz, kami ini tak ada uang pun Ustadz, macam mana kami nak bersedekah? Jangan tampakkan kesedihanmu di hadapan muslim yang lain engkau sudah bersedekah. Tampakkan senyumanmu di hadapan orang lain, itu sudah merupakan sedekah. At-tabassumu sedaqatan. Senyum adalah sedekah. Jadi kita tampakkan muka kita dengan muka yang senyum, dengan muka yang tidak sedih, itu sudah dinamakan sedekah. Senyum dengan kawan-kawan kita sedekah. Asalkan senyum kita jangan di tepi-tepi jalan sahaja. Inilah bahaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanallah tabarakallah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, rihul jannati yujadu min masiratin 500 amin. Baunya surga, harumnya surga itu boleh didapati daripada perjalanan 500 amin, 500 tahun. Jadi bila kita jalan, yang perjalanan kita ini kurang lebih ditempuh 500 tahun, itu harumnya surga itu masih boleh tercium daripada hidung kita. Tetapi wala yajiduha man talabad dunya bi'amalil akhirah. Tetapi harumnya surga yang boleh tercium daripada perjalanan 500 tahun itu takkan didapati oleh orang-orang yang beramal dunia, yang man talabad dunya, orang-orang yang mencari dunia dengan beramal akhirat. Takkan didapati. Maksudnya apa? Orang-orang yang riak tunjuk-tunjuk diri dengan amalnya, takkan didapati harum surga. Ya Allah ya Karim, kira-kira sejauh mana 500 amin, perjalanan 500 tahun itu sejauh mana? Ini KL sahaja cuman berapa jam? 7-8 jam sahaja. Oh, ini 500 tahun perjalanan, harum surga masih boleh kita cium. Tetapi harum surga tidak akan pernah didapati oleh orang-orang yang mencari dunia dengan amal akhirat, mencari kehidupan dunia dengan amal akhirat. Seperti apa? Ya tadi itu, sholat supaya dipuji orang yang ahli ibadah, sedekah supaya dikata sebagai orang yang kaya. Ini tak akan mendapatkan harum surga. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan-golongan yang senantiasa beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian golongan yang ketujuh yang menjadi musuh iblis adalah
Mukminun rahimun, orang mukmin yang mempunyai sifat penyayang. Ini menjadi musuh iblis. Orang mukmin yang mempunyai sifat penyayang, ini menjadi musuh iblis. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam itu agama yang mengajarkan kasih sayang. Baginda Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang, sebagaimana diterangkan dalam surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidaklah mengutus ka terhadapmu ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk sekalian alam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ditafsiri oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari juzuk 6 juzuk 16, bahwa yang dimaksud illa rahmatan lil alamin ini sekalian alam, tak kisah apakah itu orang muslim, apakah itu orang yang bukan muslim, baginda Nabi rahmat kepadanya, berbelas kasihan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu pernah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan dakwah, mengajak orang-orang yang belum muslim, belum Islam untuk beriman kepada Allah, ketika baginda Nabi berdakwah, dari belakang baginda Nabi dilempari kotoran oleh orang-orang musyrik. Baginda Nabi dilempar batu sampai berdarah baginda Nabi. Namun apakah baginda Nabi membalas dengan melempar batu? Apakah baginda Nabi membalas dengan melempar kotoran pula? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Bahkan malaikat Jibril memohon izin kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, izinkan kepadaku wahai baginda Nabi untuk mengangkat satu gunung, kemudian akan aku timpakan terhadap orang-orang yang menyakitimu wahai baginda Nabi. Apa jawab baginda Nabi? Tidak, aku diutus bukan untuk menyakiti mereka, tetapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga baginda Nabi melarang malaikat Jibril. Kemudian baginda Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau memberikan petunjuk terhadap kaumku yang mana fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka adalah orang yang belum mengerti. Itu yang didoakan baginda Nabi. Disakiti justru didoakan oleh baginda Nabi dengan doa kebaikan. Ya Allah, semoga engkau memberikan petunjuk terhadap kaumku, bukan menggunakan ummati. Sebab pada saat itu bukan termasuk umat baginda Nabi, tetapi kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya kaumku itu belumlah mengetahui. Ya Allah ya Karim, macam mana dengan kita? Bila kita dilempar batu, adakah kita nak berucap seperti apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? Rasa mustahil Ustaz, dilempar batu segini kena kepala kita, kita balas lempar batu balik sebesar ini. Hak inilah kita. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok bagaimana para ulama berbelas kasihan, tidak hanya dengan manusia saja, bahkan dengan hayawan pun para ulama, para sahabat berbelas kasihan. Kita tengok cerita Imam Al-Ghazali, bagaimana Imam Al-Ghazali berbelas kasihan dengan seekor nyamuk. Ketika Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat. Ketika Imam Al-Ghazali tengah menulis kitab, dulu menulis kitab bukanlah dengan menggunakan dengan menggunakan pena yang semacam ini, tidak, tetapi dengan menggunakan pena yang pena itu ujungnya terbuat daripada besi, lalu dimasukkan di dalam dawa, lalu tulis. Habis masukkan lagi, tulis lagi. Ada yang pernah menggunakan pena yang semacam ini? Tak ada. Dulu alhamdulillah Ustaz, masa tahun 2001 sampai tahun 2008 masih gunakan pena yang semacam itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya pena yang semacam itu, kelebihannya itu bila terkena air itu tak akan pudar, tak akan berubah. Tulisan itu tak akan berubah. Maka subhanallah tabarakallah, biasa sebutnya dengan tinta Cina sebutnya. Jadi letak
tulis. Nanti berapa kalimat habis, letak lagi, tulis lagi. Maka para dulu kitab-kitab para ulama dulu-dulu itu masih ada. Kenapa? Sebab ditulisnya dengan menggunakan tita tadi itu dan boleh dibaca lagi sampai sekarang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab, kemudian ada seekor lalat, ada wakilah, ada seekor nyamuk yang tengah menghisap daripada air tintanya itu. Lalu Imam Al-Ghazali pun terdiam, biarkan sahaja menulis daripada itu. Lalat ataupun nyamuk tadi tengah minum tintanya tadi atau dawanya tadi, Imam Al-Ghazali biarkan. Lepas itu Imam Al-Ghazali ini tertidur. Di dalam tidur dia bermimpi di mana disebabkan karena belas kasihannya terhadap hayawan tadi yang haus kemudian minum dawanya daripada Imam Al-Ghazali yang tadi dia menulis. Dia menunggu sampai nyamuk atau lalat itu pergi, dia tertidur. Ternyata dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu diberitahukan bahwa disebabkan karena berbelas kasihannya dengan seekor hayawan tadi, maka Allah pun berbelas kasihan dengan Imam Al-Ghazali. Bagaimana cerita daripada sahabat Umar? Bila sahabat Umar berjalan di tengah-tengah kampung, dia nampak ada seorang budak-budak yang tengah bermain seekor burung. Lalu sahabat Umar pun kasihan dengan seekor burung, dibelinya oleh sahabat Umar burung itu lalu dilepaskan. Ketika sahabat Umar meninggal dunia, ada sahabat yang bermimpi berjumpa dengan sahabat Umar. Ditanyakan oleh sahabat ini, wahai sahabatku Umar, apa yang oleh Allah perbuat di alam kuburmu wahai sahabat Umar? Kata sahabat Umar, tatkala aku dimasukkan di dalam tanah lalu aku dipendam di dalam tanah lalu aku ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku, datanglah malaikat. Ketika malaikat ini datang, aku sangat ketakutan sekali. Sebelum malaikat itu bertanya, aku sangat ketakutan sekali, seolah-olah tulangku ini nak terlepas daripada tubuhku. Lalu ada suara, wahai malaikat, jangan engkau takuti hambaku, aku telah berbelas kasihan kepadanya. Jangan kau takuti hambaku yang bernama Umar itu. Lalu ditanya, wahai sahabat Umar, sebab apa Allah berbelas kasihan kepadamu di alam kubur? Apakah disebabkan karena sifat adilmu ketika memimpin, ketika berada di dunia? Atau disebabkan karena sifat dermawanmu ketika berada di dunia? Tidak, kata sahabat Umar, tetapi Allah berbelas kasihan kepadaku dikarenakan pada waktu aku masih hidup, aku pernah berbelas kasihan dengan seekor burung. Ya Allah ya Karim, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbelas kasihan terhadap sesama manusia. Dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mempunyai sifat belas kasih, sini sebutnya apa Haji? Belas kasih. Apa? Belas kasihan. Orang yang mempunyai sifat belas kasihan, yarhamuhumur rahman, maka Allah pun akan berbelas kasihan kepadanya. Irhamu man fil ardi, maka berbelas kasihanlah engkau terhadap sesuatu yang ada di muka bumi ini, sesuatu apapun di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka niscaya akan berbelas kasihan makhluk-makhluk yang ada di langit. Subhanallah, tabarakallah. Ar-rahimu sujnatun minar rahman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faman wasolaha wasolahullah, sesiapa yang menyambung tali silaturahim, sebutnya tali silaturahim atau berbelas kasihan terhadap orang lain, maka wasolahullah, maka Allah berbelas kasihan kepadanya. Waman qata'aha qata'ahullahu, dan sesiapa orang yang memutus berbelas kasihan terhadap orang lain, maka Allah pun akan memutus juga berbelas kasihan kepadanya. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita merendahkan orang-orang miskin. Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Jangan pernah kita hina orang miskin. Kalau kita bantu, bantulah dengan setulus hati kita. Jangan karena kita bantu karena dia meminta-minta kepada kita atau yang lainnya. Jangan. Kenapa? Nanti bila kita mati, kita sekarang kaya betul. Bila kita nanti mati, yang gali kubur kita bukan jiran kaya kita, bukan.
yang nanti angkat mayat kita bukan jiran yang kaya kita, bukan. Mereka hanya tengok sahaja. Yang kubur kita siapa? Itulah jiran-jiran kita yang miskin tuh. Sekarang kita sombong dengan jiran-jiran kita miskin itu. Nanti siapa yang kuburkan kita? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh, betul apa tidak macam nih? Orang kaya sombong dengan orang miskin. Jirannya miskin dia sombong. Dia kaya sombong. Bila dia mati kira-kira siapa yang gali kubur dia? Jiran yang lain yang kaya ke? Tak ada. Orang kaya tuh tengok sahaja. Angkat pun tengok sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang doakan siapa? Jiran-jiran kita itulah yang miskin. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita hina daripada orang-orang yang lain, orang-orang yang mungkin tidak lebih kaya daripada kita atau tidak lebih molek dibandingkan dengan kita. Kenapa? Dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim yang lain, baik daripada lisannya ataupun dengan menggunakan tangannya. Ini muslim yang baik, yaitu orang muslim yang tidak menyakiti orang muslim yang lain dengan menggunakan lisan atau dengan menggunakan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Sementara orang-orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini seringkali kita terkeliru. Seringkali dalam internet itu ada istilah hijrah itu apa sih? Hijrah itu adalah meninggalkan daripada apa-apa yang oleh Allah larang kepadanya. Ini disebut dengan hijrah. Tetapi sekarang banyak orang yang mengistilahkan kalimat hijrah ini adalah, mohon maaf, ini perempuan-perempuan yang sebelumnya belum menutup daripada atau tidak memakai burdah. Kemudian dia baru memakai burdah, lalu dikata saya telah berhijrah karena telah memakai burdah. Bukan macam nih. Ini keliru, ini tersalah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab aurat perempuan itu adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Andaikan perempuan itu tidak menutup daripada wajahnya pun tak mengapa. Kemudian dia menutup wajahnya dengan istilah saya telah berhijrah. Ini salah anggapan, salah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian golongan yang ke-8 yang menjadi musuh-musuh iblis adalah orang yang taubatnya dikerjakan dengan istiqomah. Orang yang taubatnya dikerjakan dengan istiqomah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa sih orang yang baik di dunia ini? Siapa sih orang yang dianggap baik itu? Orang yang dianggap baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sebab di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa kecuali para nabi. Sebab nabi oleh Allah diberikan sifat maksum. Lalu siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik adalah orang yang sadar bahwa dirinya pernah bermaksiat kepada Allah, berjanji bertaubat tidak akan pernah mengulangi dosa yang sama. Inilah orang yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang taubat yang istiqomah. Maka di dalam kitab di dalam kitab Nasaihul Ibad yang kita baca nih, dikatakan bahwa arba'atun hasanatun walakin arba'atan minha ahzanu. Ada 4 perkara yang baik, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih baik. 4 perkara ini baik, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih baik atau lebih molek. Apa sahaja itu? Yang pertama adalah at-taubatu minasyaikhi. Taubatnya orang yang sudah tua. Itu hasanun, baik. Usia 60, 70, 80 tahun bertaubat, Masya Allah, molek. Akan tetapi walakin minasyabi ahzanu, akan tetapi taubatnya seorang pemuda itu jauh lebih molek. Tua taubat,
Mungkin dia sadar, doh nih saya nih sudah tua, sudah bau-bau tanah, doh kemudian dia taubat, molek. Tetapi seorang pemuda yang kira mungkin hidupnya masih lama lagi dan dia bertaubat, itu jauh lebih molek. Kemudian yang kedua yang molek lagi adalah wal adlu min kulli insanin hasanun. Sifat adil yang dimiliki oleh setiap manusia, kita ini mempunyai sifat adil, itu molek. Walakin minal qudati wal umara'i ahsanu. Akan tetapi sifat adil yang dimiliki oleh para pemimpin itu jauh lebih molek. Kita adil, dengan diri kita adil. Maksudnya macam mana dengan diri kita adil? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap yang ada dalam tubuh kita ini mempunyai hak. Bila kita lapar, bila perut kita lapar, maka punya hak untuk kenyang. Bila mata kita mengantuk, maka ada maka ada hak untuk istirahat atau untuk tidur. Kita adil dengan diri kita, molek. Tetapi sifat adil yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kita jauh lebih molek. Sebab dia bukan hanya adil untuk dirinya sendiri, tetapi dia boleh berbuat adil untuk para rakyat ataupun rakyatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, al-haya'u minar rijali hasanun. Sifat malu yang dimiliki oleh lelaki. Kita ini laki-laki yang ada di hadapan ini punya sifat malu, itu molek. Walakin minal mar'ati ahsanu. Akan tetapi sifat malu yang dimiliki oleh perempuan jauh lebih molek. Kita tengok lelaki ini auratnya atau kulit yang wajib ditutup atau aurat kita itu mabaina surrati warubati, antara pusar sampai dengan lutut. Itu aurat lelaki. Bila aurat perempuan adalah semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka saya ingatkan bagi perempuan-perempuan, banyak, mohon maaf sekali ini banyak yang tersalah dalam memakai telekung ketika melakukan ibadah sholat, yang kadangkala masih menampakkan daripada auratnya. Apa itu? Wajah. Wajah itu batasannya mana? Wajah itu batasannya bila kita mengaca cermin, kita tengok, kemudian yang nampak oleh mata kita itu yang disebut dengan wajah. Yang tidak nampak maka itu disebut dengan aurat. Mana yang tidak nampak di antaranya? Ini tidak nampak, maka sini ini disebut dengan aurat. Bagi perempuan yang memakai telekung, saya contohkan, memakai telekung, kemudian telekungnya semacam ini, kemudian diikatkan di sini, maka masih membuka aurat. Ini terbuka auratnya, maka kena di sini. Boleh paham ini ya? Alhamdulillah. Kemudian para jamaah, untuk yang perempuan ketika memakai telekung, telekung itu ada dua. Yang pertama telekung yang dia ada putus, ada dua, jadi atas dengan bawah. Tahu ya ini ya? Kemudian yang satu lagi telekung yang terus langsung daripada atas terus ke bawah. Ini lebih terselamat telekung yang daripada atas terus ke bawah. Yang dua tadi, yang putus tadi sampai sini, kemudian ada lagi, itu hati-hati. Yang kadangkala ketika tangan kita ini, tangan ini, ketika telekung yang terputus tadi itu, ketika rukuk, semisal contoh rukuk semacam ini, kemudian ininya nampak di bawah, ini nampak dari sini, maka itu termasuk membuka aurat. Salatnya tak sah karena membuka aurat. Maka lebih selamat telekung yang berterusan daripada atas sampai bawah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu molek, tetapi sifat malu yang dimiliki oleh perempuan jauh lebih molek. Maka ini kadangkala terbalik. Yang laki-laki ini kebanyakan bila kita tengok dekat televisi atau dekat bandar-bandar yang laki-laki justru memakai pakaian-pakaian yang tertutup, kulit-kulitnya tertutup. Justru yang perempuan ini justru sebaliknya, menutup aurat
itu adalah bila lekak-lekuk tubuhnya tidak nampak, itu baru menutup aurat. Bila kulitnya meskipun itu tertutup tetapi masih menampakkan lekak-lekuk tubuhnya, itu bukan termasuk menutup aurat tetapi membalut aurat namanya. Membalut aurat namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, apakah haram Ustadz kalau tidak menutup aurat, cuman membalut aurat? Haram, sebab menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah, haram. Bila di luar haram, bila dekat rumah tak ada gapo, yang ada hanya mahramnya saja, tak ada gapo, yang ada hanya suaminya dengan anaknya, tak apa dalam rumah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang molek, kemudian jauh lebih molek, yang keempat adalah wal judu minal aghniyai. Sifat dermawan yang dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya yang dengan hartanya dia bagi-bagikan kepada orang, itu molek. Orang kaya yang mempunyai sifat dermawan, itu molek. Walakin minal fuqara'i ahsanu, akan tetapi sifat dermawan yang dimiliki oleh orang-orang fakir atau orang-orang miskin jauh lebih molek. Yang sebagaimana tadi Ustaz jelaskan, bahwa pahala dalam bersedekah itu tidak ditentukan besar kecilnya yang kita berikan, tetapi ditentukan semampu mana kita dalam bersedekah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah, masih dalam bahasan-bahasan 15 golongan yang menjadi musuh-musuh iblis. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.